Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 2 perkantoran. Setelah pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang harga pokok produksi atau HPP ya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang titik impas atau break even point ya, disingkat BEP, dan tingkat keamanan ya. Jadi kita akan membahas titik impas atau BEP dan tingkat keamanan. Ya, sekarang kita bahas dulu bagian 1 ya, yaitu titik impas atau BEP. Dalam buku manajemen keuangan, Dewi Utari dan kawan-kawan menyatakan bahwa titik impas atau BEP adalah kondisi di mana keuangan perusahaan tidak mendapatkan keuntungan ataupun mengalami kerugian dari proses produksi, gitu ya. Penghitungan titik impas dimaksudkan agar perusahaan mengetahui jumlah minimal produksi yang harus terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Ya, jadi pada intinya titik impas itu adalah kondisi di mana perusahaan tidak untung dan tidak pula rugi. Artinya tidak untung dan tidak rugi, otomatis laba yang diperoleh perusahaan harus sama dengan 0 rupiah, gitu ya. Oke, jadi sekali lagi titik impas itu kondisi di mana perusahaan tidak mengalami keuntungan, tidak pula mengalami kerugian, gitu ya. Oke, ada tiga cara dalam menghitung titik impas atau BEP. Jadi pada buku yang kalian pegang itu, buku paket, ada 3 cara dalam menghitung titik impas ya. Ada baiknya ya, seperti biasa pada saat saya menjelaskan seperti ini, kalian sambil buka buku paketnya ya, sambil buka buku paket di halaman 170 ya. Jadi saya sambil menjelaskan, kalian juga sambil melihat buku, dan kalau perlu lebih bagus juga kalian juga ikut menghitung atau mencakar ya. Oke, jadi ada 3 cara dalam menghitung titik impas atau BEP. Yang pertama atau cara pertama yaitu membagi biaya tetap dengan margin kontribusi per unit ya. Jadi di cara pertama ini atau cara 1 ini hasilnya dalam bentuk unit penjualan atau jumlah produksi ya. Jadi hasil akhir dari mencari BEP dengan menggunakan cara 1, hasil akhirnya dalam bentuk unit penjualan atau jumlah produksi, per bungkus kah atau per produk atau per unit. Nah, intinya dalam mencari BEP dengan menggunakan cara 1 itu hasilnya pasti dalam bentuk jumlah produksi, gitu ya. Jadi untuk cara 1, dengan menggunakan cara 1 ini untuk mencari BEP atau titik impas, yaitu biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Ingat ya, sekali lagi saya ulang, untuk cara 1 ya, dalam mencari BEP dengan menggunakan cara 1 yaitu biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit ya. Otomatis dalam mencari titik impas biaya tetapnya pasti sudah diketahui, gitu ya. Oke, sekarang untuk cara 1 ini biaya tetap bagi margin kontribusi per unit, otomatis yang dicari dahulu adalah margin kontribusinya berapa ya. Jadi cara mencari margin kontribusi per unit adalah harga jual per unit atau P, price ya, dikurangi dengan biaya variabel per unit atau variabel V, gitu ya. Saya ulangi lagi, dalam mencari margin kontribusi per unit yaitu harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit, hasilnya diperoleh margin kontribusi per unit ya, gitu. Sekarang cara kedua dengan membagi biaya tetap dengan rasio margin kontribusi ya. Jadi apabila cara pertama atau cara 1 tadi membagi biaya tetap dengan margin kontribusi, sekarang cara keduanya membagi biaya tetap dengan rasio margin kontribusi ya. Jika di cara pertama itu hasil yang diperoleh dalam bentuk unit penjualan atau jumlah produksi ya, di cara kedua hasil yang diperoleh dalam bentuk rupiah. Itu bedanya ya dengan cara 1 ya. Jadi cara kedua
untuk mencari BEP dengan menggunakan cara kedua adalah BEP sama dengan biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Gitu ya. Oke. Berarti kan yang dicari harus rasio margin kontribusinya berapa? Ya. Jadi cara mencari rasio margin kontribusi ya. Rasio margin kontribusi sama dengan penjualan dikurangi biaya variabel dibagi dengan penjualan kali dengan 100%. Ya. Jadi penjualan ini jangan bingung ya. Jadi arti dari kata penjualan ini artinya yaitu harga jual. Harga jual ya dikurangi dengan biaya variabel per unit ini ya. Kemudian dibagi kembali dengan harga jual atau penjualan dikali dengan 100% gitu. Ya. Oke. Sekarang tadi cara kedua, sekarang adalah cara ketiga. Cara ketiga adalah mencari BEP atau titik impas ya. Jadi untuk cara ketiga, biaya tetap dibagi dengan 1 kurang biaya variabel dibagi dengan penjualan atau harga jual. Hasilnya dalam bentuk rupiah ya. Sama dengan cara kedua. Cara kedua untuk mencari BEP ini dalam bentuk rupiah. Jadi cara kedua dan cara ketiga hasilnya dalam bentuk rupiah nih. Cara kedua bentuk rupiah, cara ketiga juga dalam bentuk rupiah atau harga ya. Beda dengan cara satu dalam bentuk jumlah produksi. Gitu. Oke, untuk mencari BEP dengan menggunakan cara ketiga ya, BEP sama dengan biaya tetap dibagi dengan 1 kurang biaya variabel dibagi dengan penjualan atau harga jual ya. Jadi kalau ada dalam kurung begini kan otomatis ini yang kita duluan kerjakan ya gitu. Oke, sekarang ada contoh soal. Contoh soal kalian bisa lihat juga pada buku paket halaman 170 ya. Halaman 170 contoh soalnya. Sebuah industri mikro nasi kucing ya, setiap harinya memproduksi 1000 bungkus nasi kucing. Ya. 1000 bungkus nasi kucing berarti ini jumlah produksinya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Biaya variabel yang dibutuhkan untuk membuat 1 bungkus nasi kucing berarti biaya variabel untuk 1 bungkus nasi kucing berarti yang dikatakan ini yaitu biaya variabel per unit ya, yaitu Rp1.500 biaya variabelnya per unit. Dan biaya tetapnya sebesar Rp500.000. Ini per bulan ini biaya tetapnya. Oke. Industri mikro tersebut menjual dengan harga 2.500 per bungkus. Nah, inilah harga jual per unitnya yaitu 2.500 per bungkus. Oke. Yang ditanyakan adalah hitunglah jumlah nasi kucing yang harus diproduksi agar perusahaan mencapai titik impas. Artinya yang ditanyakan BEP-nya ya. Oke, sekarang diketahui titik impas merupakan kondisi di mana keuangan perusahaan tidak mendapatkan keuntungan ataupun tidak mengalami kerugian. Ya, ini kita ulang lagi di bagian yang pertama tadi ya. Jadi titik impas itu harus sama dengan tidak untung dan juga tidak rugi. Jadi titik impas tidak untung dan tidak rugi. Gitu ya, tidak untung dan tidak rugi. Jadi jika melalui pembuktian laba perusahaan harus sama dengan 0 rupiah gitu. Ya. Jadi setelah mencari BEP-nya atau titik impasnya sudah didapatkan, lalu dilakukan sebuah pembuktian, laba perusahaan harus sama dengan 0 rupiah. Jika lebih dari 0 rupiah, maka titik impas atau BEP yang diperoleh tersebut berarti salah besar, gitu ya. Oke. Jadi jika melalui pembuktian telah memperoleh titik impas, laba perusahaan sama dengan 0 rupiah karena seperti diketahui sebelumnya bahwa titik impas itu tidak untung dan tidak rugi. Gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Oke. Hal pertama yang dilakukan untuk mencari titik impas adalah cari terlebih dahulu mana biaya variabel per unitnya, ya.
biaya variabel per satu bungkusnya gitu ya, dan harga jual per unitnya atau harga jual per satu buah per bungkusnya atau satu buah produknya berapa harganya gitu ya. Kemudian tentukan mana biaya tetapnya ya. Artinya ini yaitu kalau kalian melihat sebuah soal untuk mencari titik impas, perhatikan mana biaya variabel per unit, harga jual per unit, dan biaya tetapnya gitu ya. Oke, lanjut. Diketahui biaya variabel per unit sama dengan Rp1.500 ya. Harga jual per unit Rp2.500, sedangkan biaya tetap sama dengan Rp500.000 gitu ya. Kita kembali ke soal tadi nih ya, biaya variabel yang dibutuhkan untuk membuat satu bungkus nasi kucing, berarti biaya variabel per unit ya 1.500, biaya tetap Rp500.000, dan harga jualnya 2.500 per bungkus gitu ya. Jadi ini yang diketahui, biaya variabel per unit ya 1.500, harga jual per unit 2.500 ya, kemudian biaya tetapnya Rp500.000. Pertanyaannya, berapakah jumlah nasi kucing yang harus diproduksi agar perusahaan mencapai titik impas? Atau dengan kata lain, berapakah titik impasnya atau BEP-nya gitu ya. Carilah dengan menggunakan tiga cara yang tadi ya, cara 1, cara 2, dan cara 3 untuk mencari BEP ya. Cara 1 ya, untuk mencari cara 1 mencari BEP, biaya tetap ya dibagi dengan margin kontribusi per unit ya. Biaya tetapnya kan sudah diketahui, sekarang margin kontribusinya yang belum diketahui. Sekarang kita cari dulu margin kontribusinya ya. Dengan menggunakan cara 1, cari terlebih dahulu margin kontribusi per unitnya berapa ya. Untuk mencari margin kontribusi per unit ya, ada di sini ya, mencari margin kontribusi per unit. Nah, untuk mencari margin kontribusi per unit ya, harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit ya. Kita pindahkan sekarang harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit ya. Jadi hasilnya adalah Rp1.000. Jadi inilah margin kontribusi per unitnya. Setelah diperoleh margin kontribusi per unitnya Rp1.000, lalu masukkan ke dalam rumus ya. BEP sama dengan biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit ya. Kemudian 500 dikasih masuk, diketahui biaya tetapnya Rp500.000. Margin kontribusi per unitnya Rp1.000, jadi 500.000 dibagi dengan Rp1.000, berarti BEP atau titik impasnya adalah 500 bungkus ya, 500 bungkus. Jadi untuk cara 1 ya, saya ulangi lagi, untuk cara 1 hasilnya adalah bentuk jumlah produksi ya, berarti dia per bungkus atau per unit ya gitu. Jadi untuk menggunakan cara 1 ya, BEP nya sudah diperoleh tadi, BEP sama dengan 500 bungkus gitu ya. Oke. Diketahui titik impas atau BEP yang benar adalah jika laba perusahaan sama dengan Rp0. Jadi ini ya. Lalu bagaimanakah cara membuktikan bahwa titik impas atau BEP yang didapat memperoleh laba perusahaan sama dengan Rp0 ya. Oke. Caranya dengan melakukan pembuktian titik impas. Jadi kita lakukan pembuktian titik impas, apakah benar dengan memperoleh BEP tersebut sudah mendapatkan laba perusahaan Rp0 atau belum ya. Kalau sudah Rp0 berarti titik impasnya sudah benar gitu ya. Oke ya. Cara melakukan pembuktian titik impas ya. Jadi kalian sambil lihat di buku paketnya ya. Pembuktian titik impas ya. Penjualan atau harga jual pada saat titik impas, ini kan titik impasnya BEP-nya 500 bungkus dikali dengan penjualan atau harga jual. Jadi 500 bungkus kali dengan harga jual yaitu Rp2.500, diperoleh hasilnya Rp1.200.000
Rp1.250.000. Jadi inilah harga jual pada saat titik impas, Rp1.250.000. Kemudian biaya variabel yaitu 500 bungkus BEP-nya tadi ya, dikalikan dengan biaya variabel per unitnya 1.500. Hasilnya diperoleh Rp750.000. Inilah biaya variabel pada saat titik impas, Rp750.000 ya. Kemudian Rp1.250.000 tadi dikurangi dengan biaya variabel pada saat titik impas Rp750.000 dikurangi, hasilnya itu diperoleh margin kontribusi pada saat titik impas atau pada saat BEP, yaitu Rp1.250.000 dikurangi Rp750.000 sama dengan Rp500.000 ya. Jadi ini margin kontribusi pada saat titik impas Rp500.000. Lalu kemudian dikurangi dengan biaya tetap kembali. Biaya tetapnya Rp500.000. Jadi 500 kurang 500.000 dikurangi dengan 500.000 ya. Jadi laba perusahaannya sama dengan Rp0 ya. 500.000 dikurangi dengan 500.000 berarti 0. Jadi itulah laba perusahaan dari industri nasi kucing tadi, Rp0. Jadi otomatis titik impas yang diperoleh tadi dengan menggunakan cara satu tadi, yaitu 500 bungkus ini sudah benar ya, karena setelah melalui pembuktian diperoleh laba perusahaannya Rp0. Begitu ya. Jadi kalian pelajari nih tentang cara melakukan pembuktian titik impas. Cara melakukan pembuktian titik impas ini ketika kalian sudah menggunakan cara satu ya. Cara satu sudah diketahui, BEP-nya 500 bungkus, kalian lakukan pembuktian ya. Ya, penjualan BEP tadi kan 500, BEP 500 bungkus dikali dengan harga jual atau penjualan nih, 500 bungkus kali Rp2.500. Terus 500 bungkus kali Rp1.500 biaya variabelnya. Hasilnya ini dikurangi ya, memperoleh margin kontribusi saat titik impas Rp500.000, lalu dikurangkan kembali dengan biaya tetap Rp500.000, didapatlah laba perusahaannya Rp0. Jadi kalau sudah Rp0 dalam melakukan pembuktian ini, berarti titik impas yang dicari itu sudah benar, gitu ya. Oke. Ya. Jadi titik impas atau BEP yang didapat sudah benar dan tepat karena sudah melakukan pembuktian, laba perusahaan diperoleh Rp0. Oke. Sekarang dengan menggunakan cara 2, mencari BEP atau mencari titik impas dengan menggunakan cara kedua. Jadi dengan menggunakan cara kedua ya, BEP tadi, BEP untuk mencari BEP atau titik impas sama dengan biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Kalau cara satu tadi kan biaya tetap dibagi dengan margin. Kalau cara kedua ini ya, biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Ya. Sekarang dengan menggunakan cara 2. Ya, jadi cara 2 ini beda dengan cara 1 ya. Cara 1 tadi kan hasilnya dalam bentuk jumlah produksi. Jadi kalau cara kedua ini hasilnya dalam bentuk rupiah atau harga ya. Ya. Jadi cari terlebih dahulu rasio margin kontribusinya bagaimana? Mencari rasio margin kontribusi yaitu harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit dibagi dengan harga jual per unit kali dengan 100% atau 100/100. Kita masukkan. Jadi kita kurangkan 2.500 dikurangi dengan 1.500, hasilnya diperoleh dengan Rp1.000 lalu dibagi dengan 2.500 kali 100%. 100% ini artinya kan 100/100 ya. Jadi kalau 100/100 ini kan sama dengan 1 ya. Artinya kalau kali 1 habis gitu ya. 100/100 berarti langsung habis gitu. Jadi tinggal Rp1.000 dibagi dengan Rp2.500 ya. Jadi diperolehlah rasio margin kontribusi sama dengan 0,4. Karena 1.000 dibagi dengan 2.500 hasilnya didapat 0,4. Itulah rasio margin kontribusinya. Ya.
Setelah kita peroleh rasio margin kontribusinya, lalu masukkan ke dalam rumus cara kedua ya, mencari BEP, biaya tetap dibagi dengan rasio ya. Biaya tetapnya kan 500.000 sudah diperoleh, rasio margin kontribusinya 0,4. Tinggal kita masukkan 500.000 rupiah dibagi dengan 0,4 ya. Diperolehlah BEP atau titik impasnya sama dengan 1.250.000 rupiah. Ingat ya, cara kedua hasilnya dalam bentuk rupiah. Jadi kalian menyaksikan video ini sambil dicakar juga ya, sambil dicakar, karena kalian harus sambil berlatih juga supaya terbiasa dalam menghitung titik impas ya. Jadi diperolehlah BEP atau titik impasnya dengan menggunakan cara kedua, yaitu 1.250.000 rupiah gitu. Kita lanjut. Jika ingin merubah ke dalam bentuk jumlah produksi atau kita samakan dengan cara pertama, hasilnya tinggal dibagi dengan harga jual ya. BP sama dengan harga cara kedua, hasil dari cara kedua tadi 1.250.000 rupiah. Kita masukkan 1.250.000 rupiah dibagi dengan harga jual. Harga jualnya kan 2.500 dibagi dengan harga jual, diperolehlah 500 bungkus. Nah, itu kan sudah sama dengan cara pertama tadi. Cara pertama tadi 500 bungkus diperoleh ya. Ini cara pertama 500 bungkus. Cara pertama 500 bungkus BEP-nya atau titik impasnya ya. Ya, ini ya. Kita bagi hasil dari cara kedua 1.250.000 rupiah ya, bagi dengan harga jual 500 bungkus. Itulah BEP-nya. Ya, sama saja berarti yang ini BEP dalam bentuk harga, ini BEP dalam bentuk jumlah produksi. Dalam bentuk harganya titik impas atau BEP-nya 1.250.000 rupiah, dalam bentuk jumlah produksinya BEP-nya 500 bungkus, itu sama saja. Ya, jadi inilah cara keduanya, mencari BEP atau titik impas. Ya, sekarang kita lanjut dengan menggunakan cara ketiga. Dengan menggunakan cara ketiga, yaitu mencari BEP sama dengan biaya tetap ya, dibagi dengan 1 kurang biaya variabel dibagi dengan penjualan atau harga jual ya, sama saja. Oke. Dengan menggunakan cara 3, hasilnya juga dalam bentuk rupiah, sama dengan cara kedua, hasilnya dalam bentuk rupiah. BEP sama dengan biaya tetap bagi 1 kurang biaya variabel dibagi dengan penjualan atau harga jual. Kita masukkan saja langsung. Biaya tetapnya kan 500.000 rupiah. Kita masukkan 500.000 rupiah dibagi dengan 1 kurang 1.500 rupiah, yaitu biaya variabelnya. Kemudian dibagi dengan penjualan atau harga jual per unitnya 2.500 rupiah. Ya, jadi biasanya kalau di dalam matematika, kalau ada yang diberikan dalam kurung ini berarti dia yang duluan dikerjakan ya, atau yang duluan dihitung. Jadi 1.500 rupiah dibagi dengan 2.500 rupiah diperolehlah nilai 0,6. Jadi 1.500 bagi 2.500 sama dengan 0,6. Kita masukkan. Jadi 500.000 rupiah dibagi dengan 1 kurang 0,6 ya. Kemudian 1 kurang 0,6 kan sama dengan 0,4 ya. Berarti 500.000 rupiah atau biaya tetap tadi 500.000 rupiah dibagi dengan 0,4 ya. Oke. Sekarang 500.000 rupiah dibagi dengan 0,4 diperolehlah titik impas atau BEP-nya sama dengan 1.250.000 rupiah, karena dalam bentuk harga untuk cara kedua dan cara ketiga sama ya. Ya. Jadi sama nilainya, sama nilai yang diperoleh cara ketiga tadi 1.250.000 tadi untuk mencari BEP atau titik impas, hasilnya sama dengan menggunakan cara kedua. Ini 1.250.000 rupiah. Nih cara kedua, BEP-nya 1.250.000 rupiah ya. Cara ketiga, BEP-nya juga cara ketiga 1.250.000 rupiah. Cara ketiga 1.250.000 rupiah. Nah,
Nih. Jadi penting untuk kalian ya, setelah mencari titik impas atau setelah mendapat titik impasnya atau BEP-nya, penting untuk kalian melakukan sebuah pembuktian. Ingat ya, pembuktian titik impas. Jadi sekali lagi saya ulangi cara melakukan pembuktian titik impas. Jika sudah diperoleh titik impasnya berapa ya. Jadi penjualan dikali dengan 500 bungkus ya. Titik impas atau BEP yang diperoleh tadi dari cara pertama dikali dengan ini kan penjualan berarti dikali dengan harga jual ya, 2.500 diperolehlah harga Rp1.250.000. Jadi harga jual Rp1.250.000 ini adalah harga jual pada saat titik impas ya. Jadi ini sama saja ini. Ini jumlah produksi pada saat titik impas 500 bungkus dan ini adalah harga jual pada saat titik impas Rp1.250.000 ya. Kemudian dibuktikan kembali biaya variabel 500 bungkus ya. Pada saat titik impas 500 bungkus dikali dengan biaya variabel kan 1.500. Hasilnya diperoleh Rp750.000. Kemudian Rp1.250.000 dikurangi dengan Rp750.000, diperolehlah nilai harga Rp500.000. Itu merupakan margin kontribusi pada saat titik impas. Margin kontribusi pada saat titik impas yaitu Rp500.000. Lalu kemudian dikurangi kembali dengan biaya tetap Rp500.000. Diperolehlah laba perusahaan Rp0. Jadi kalau sudah laba perusahaannya Rp0, berarti titik impas yang sudah dicari dengan menggunakan cara 1, 2, dan 3 itu sudah benar. Gitu ya. Oke. Setelah kalian tahu bagaimana cara mencari atau cara menghitung titik impas atau BEP, kita lanjut nomor 2 yaitu tingkat keamanan atau safety margin ya. Pada buku paket kalian di halaman 171 ya. Tingkat keamanan adalah besarnya rasio selisih penjualan aktual dikurangi penjualan titik impas terhadap penjualan aktual. Oke. Jadi, mencari tingkat keamanan suatu produk harus diketahui dulu penjualan aktualnya berapa dan titik impasnya berapa. Gitu ya. Jadi, pada saat mencari tingkat keamanan ya, kalian cari tahu dulu penjualan aktualnya berapa dan titik impasnya pun berapa, cari tahu dulu itu. Penjualan aktual sama artinya dengan jumlah produksi yang telah terjual atau jumlah produk yang laku terjual. Jadi ini penjualan aktual ya. Jadi penjualan aktual itu sama dengan jumlah produk yang laku terjual. Biasanya ada pada soal. Biasa disebutkan dalam 1 bulan berapa yang laku. Nah itu adalah penjualan aktualnya gitu ya. Lanjut, tingkat keamanan dihasilkan dalam bentuk persen. Jadi tingkat hasil akhir dalam mencari tingkat keamanan yaitu dalam bentuk persen ya. Jadi hasil akhirnya dikalikan dengan 100% ya gitu. Kita lanjut lagi. Rumus untuk mencari tingkat keamanan, jadi ini gampang saja ya. Jadi rumus untuk mencari tingkat keamanan yaitu tingkat keamanan sama dengan penjualan aktual atau jumlah produksi yang laku terjual ya, dikurangi dengan titik impas dibagi kembali dengan penjualan aktual. Saya ulangi, untuk mencari tingkat keamanan penjualan aktual kurang titik impas dikurangi penjualan aktual kembali. Gitu ya. Oke. Contoh di situ ya, ada juga contohnya di halaman 171. Kalian sambil mencakar juga lebih bagus lagi supaya cepat dimengerti atau dipahami ya. Contoh, berdasarkan hasil dari titik impas yang diperoleh dari contoh sebelumnya atau industri mikro nasi kucing ya. Jadi pada saat mencari titik impas tadi kan kita membahas tentang industri mikro nasi kucing ya. Titik impasnya kita sudah peroleh ya. Mari kita coba menghitung besaran tingkat keamanannya. Misal, untuk penjualan bulan ini, industri nasi kucing berhasil menjual sebanyak 800 bungkus nasi kucing. Ya, hitunglah besaran tingkat keamanannya. Jadi ini tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus. Titik impasnya kan kita sudah peroleh tadi, ya 500. Ya. Kemudian
penjualan aktualnya. Nih, untuk penjualan bulan ini industri nasi kucing berhasil menjual, berarti inilah penjualan aktualnya 800 bungkus gitu ya. Kita masukkan ke dalam rumus. Diketahui titik impas 500 bungkus ya. Penjualan aktual 800 bungkus. Masukkan dalam rumus 800 dikurangi dengan 500 bungkus dibagi kembali dengan 800. 800 kurang 500 hasilnya 300 dibagi kembali dengan 800. 300 dibagi 800 hasilnya 0,375. Nah, ini belum hasil akhirnya ini. Ya. Kan dikatakan sebelumnya tadi tingkat keamanan harus dalam bentuk persen, berarti dikalikan dengan 100. Jadi 0,375 tadi dikali dengan 100 ya, kali 100 berarti diperolehlah persen tingkat keamanannya, yaitu 37,5%. Inilah tingkat keamanan industri mikro nasi kucing, yaitu 37,5%. Jadi, tingkat keamanan dari industri nasi kucing adalah sebesar 37,5%. Itulah tingkat keamanannya. Ya. Jadi, makin tinggi tingkat keamanan perusahaan, maka perusahaan itu dalam kondisi aman. Nah, itulah penjelasan tentang cara mencari titik impas dan tingkat keamanan. Jadi jika ada yang belum dipahami atau masih kurang dimengerti, silakan kalian bertanya melalui grup WA kita. Jadi kita lanjut ke video berikutnya yang part 2 untuk pemberian tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.